Nah, jadi disclaimer dulu di awal, ini memang seolah-olah judul ini menyebutkan bahwa saya sudah punya HP ini selama setahun gitu kan, tapi supaya tidak termasuk golongan orang yang berdusta, maka saya mengaku bahwa saya punya HP ini baru 1 minggu. Ya biasalah, nunggu harga turun, dan ya sebagian besar orang yang menonton video ini juga ngerti lah ya, mirip-mirip dengan saya gitu kan. Nunggu harga turun ketika ada yang baru, ya cocok lah ya. Nah, jadi ini adalah Apple Silicon iPhone 13 Air Pro Ultra 6,7 inci plus Max, disingkat jadi 13 Pro Max. Jadi ini adalah sebuah smartphone yang biasa saja dan desainnya juga ya udah tua lah ya, udah 3 tahun. eh Secara singkat itu ya, baterainya bagus, chipsetnya kencang, layar mantap, tapi ya berat dan pastinya mahal. Ya, beres ya reviewnya ya? Belum dong. Jadi ya saya akan coba bahas lebih detail lah ya, sambil bacot tipis-tipis. Kalau gitu kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah harga. Nah, jadi harganya ya bisa dicek sendiri lah ya di ibook.com atau di Tokopedia, kan nggak susah, nggak usah nanya saya. Lalu lanjut ke spesifikasinya, itu dari mulai apa yang paling keren ya, kamera lah ya. Nah, kameranya ini ya bentuknya masih sama kayak iPhone 11 Pro. Ada 3 biji kamera wide, ultra wide, sama satu lagi saya lupa itu makro kalau nggak salah. Jadi ya kualitasnya itu bagus lah ya, lebih bagus dari 11 Pro dan 12 Pro ya jelas. Kalau mau lihat perbandingannya ya di channel lain aja dulu. Soalnya kemarin saya udah coba sih bikin banding-banding sama Samsung, tapi saya lupa pas udah dibuka itu yang mana Samsung yang mana iPhone, jadi ya nggak jadi saya masukin lah ya. Nah, spesifikasi lagi itu yang lainnya apa ya? Tadi kamera udah, lalu ke chipset, coba chipset ya. Nah, chipset iPhone 13 series ini ya kalau menurut saya ini luar biasa lah ya, kencang gitu kan. Tapi ya kencang-kencang juga, ada mau dipakai apa, nggak bisa dipakai sugan, dipakai apa gitu yang berat-berat, enggak. Jadi ya buat sehari-hari ya lebih dari cukup sih. Kalau ya senang banding-bandingin spek gitu, walaupun nggak ngerti fungsinya buat apa ya kita jelasin lah. Nah, ini Apple Silicon A15 merupakan salah satu dari chipset terkencang yang ada saat ini dan nomor satu terkencang di jajaran smartphone ya. Tahu bedanya antara nomor satu dan salah satu ya, jangan kebalik. Nah, untuk perbandingan dengan pesaing beratnya itu Snapdragon 8 Gen 1 yang masyhur di kalangan Android itu, A15 kalau kita dibandingkan jumlah transistor itu punya 16 miliar transistor. Sementara Snapdragon itu punya 10 miliar saja. Jadi kelihatan ya yang mana yang lebih mahal gitu kan. Nah, udah gitu A15 punya clock lebih tinggi, proses manufaktur lebih gede dikit ya, beda dikit lah. Tapi anehnya itu lebih efisien. Nah, nggak ngerti lah gimana teknisnya itu, karena saya juga bukan ahlinya. Jadi kalau percaya aja lah sama saya, pokoknya ini lebih kenceng gitu dari Snapdragon gitu kan. Nah, secara RAM, kan kalian suka nanya-nanya soal RAM tuh. Nah, ini A15 itu masih LPDDR4X itu, jadi sedikit ketinggalan dari Snapdragon 8 itu yang punya DDR5. Sementara clocknya sih nggak jauh-jauh amat ya, 4600 MHz, dibandingin sama si iPhone itu 4000-an kalau nggak salah itu ya. Tapi bandwidthnya memang kalah kencang ya, kalau ya kalah sekitar 20% lah ya. Tapi nggak akan kerasa kalau buka WhatsApp, buka YouTube itu kan nggak ngaruh. Nah, lalu ke ISP. Nah, ini yang A15 ini memang ketinggalan dikit ya, dia secara output cuman bisa 4K 60. Kalau Snapdragon itu bisa 4K 120 fps, bisa juga 8K. Dan kenyataannya kan ngerekam itu paling juga Full HD ya, saya juga tahu. Jadi kan memorinya penuh kalau
tinggi-tinggi. Udah yang ini aja lah, yang realistis aja gitu kan, gak usah aneh-aneh. Nah, lalu itu tadi pembahasan panjang itu saya yakin gak guna sih. Cuman buat ini aja, menuhin perut gitu kan. Nah, eh, khususnya untuk pemerhati kemajuan teknologi kayak saya gitu ya, wis kayak saya. Itu ngelihat spek GPU ya atau VGA itu memang agak ini mencengangkan gitu kan. Secara spek itu punya 5 execution unit, 640 shader unit, clocknya 1,2 GHz, itu dengan power di bawah 10 watt. Itu setara dengan kalau beberapa kondisi dengan GTX 1050 itu yang wah primadona mungkin ya 3-4 tahun ke belakang bagi kaum menang mending, itu punya power yang berpuluh-puluh watt. Waduh, wah keren lah kalau kata saya, ini membuat saya merasa mantap. Nah, lalu ukuran RAM. Nah, ini aduh kenapa ya bisa populer ini nanya-nanya ukuran RAM. Ini saya nggak tahu memang berapa pastinya, karena kan ya Apple kan beda sendiri ya. Dia namainnya aja beda, bukan RAM, itu Unified Memory. Ya terserah mereka lah. Kasih nama suka-suka, Retina XDR Promotion ya terserah lah, terserah Anda. Tapi intinya RAM itu ya kalau di sini nggak penting ya, dikasih tahu juga enggak, dan secara software memang sudah lebih pintar lah dari Android untuk ngatur-ngatur RAM gitu kan, bisa disimpan di mana gitu kan, di dalam lemari di mana, jadi aman lah kalau itu, nggak usah dipikirin lah itu RAM. Lalu kita lanjut ke sharing pengalaman. Nah ini yang paling penting kan, pengalaman gitu kan, jadi pengalaman yang panjang ini bersama HP. Dari pemakaian saya yang relatif apa ya, casual, itu memang cukup memuaskan, terutama baterai ini benar-benar gila emang. Gak ngerti saya bisa ada baterai kayak gini. Jadi pemakaian pribadi itu bisa bertahan 3 hari atau sekitar 70 jam. 70 jam itu. Tapi dengan catatan ya, HP-nya jarang dipakai, dan dibawa ke kantor pun enggak gitu kan, disimpan di rumah. Nah, kalau dipakai kantor itu jam 9 sore 100%, itu jam 5 sore setelah dipakai WhatsApp, scrolling marketplace, nyari kolor dan ya YouTubean gitu kan, dikit-dikit itu masih sekitar 80%-an. Itu wah luar biasa, tapi ya ringan ya, pemakaian ringan. Kalau tapi tadi itu ternyata saya lupa, scrollingnya di PC bukan di HP. Jadi 80% itu yang dipakai WA doang ya. Ya saya maaf ya, tadi saya agak salah gitu kan. Nah kalau memang dipakai di HP gitu kan, scrollingnya terus YouTubernya juga di HP ya, dari jam 9 sampai jam 5 itu masih sisa 60% lah. Pokoknya nggak ada sama sekali gelisah terhadap baterai mau habis gitu kan. Aman banget ini, gila. Baru saya nemu yang kayak gini. Jadi ini baterai pokoknya cocok bagi Anda yang memang sehari-hari kerjanya di lapangan lah ya, yang butuh baterai panjang gitu kan, kerja di lapangan ya kayak pemain bola gitu kan. Nah, bicara pengalaman pasti sering dengar soal enaknya kalau berada di ekosistem Apple gitu kan. Nah, ini salah satu yang nilai plus banget memang kalau kata saya. Jadi kalau kata Wikipedia, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik dan tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, jadi intinya katanya kalau terjebak di ekosistem Apple itu ya enak gitu kan ya. Kalau saya sih nggak tahu ya. Saya kan pakai laptop Lenovo gitu kan, pakai smartwatch juga Samsung ya, cukup tahu aja lah. Saya nggak ngerti gitu. Nah, hal yang kurang asik dari pengalaman saya ini ya, pertama HP-nya berat gitu kan. Nah, nggak tahu secara psikologis atau secara gimana gitu kan, saya ngerasa HP ini lebih berat dari iPad mini 6. Padahal ya secara kalau ditimbang ya enggak lah. Kalau ukurannya juga mengganggu, ini kalau disakuin kadang suka nongol tapi ya tergantung merek celana sih sama ukuran saku, itu kebanyakan nongol lah, nggak enak gitu kan. Apalagi kalau disimpan di celana bola gitu kan sambil main bola, ya nggak akan bener lah main bolanya, kasihan. Itu
ukuran terus ngecasnya ini ngecasnya aduh pelan banget ini malu-maluin. Ini aduh Android murah juga udah 40 watt ke atas gitu kan. Ini masih waduh ini kayak waktu zaman-zaman ngecas iPhone 6s gitu kan. Ya lamanya sama lah kayak gitu gitu kan. Lama gitu. Pokoknya nggak asik lah. Nah, eh apalagi ya layar. Wah, layar mah top notch lah. Kalau kata orang bule mah pokoknya mah aya notch-na di luhur gitu kan. Eh, Kalau dipakai di luar ruangan juga ya cekas gitu kan, cerah. Oh, wah sambil main bola bisa lah dipakai gitu kan di tengah lapang, di tengah hari, wah, apa serau gitu ah. Apalagi ya? Ah, udahlah. Pokoknya ya semoga berkenan dan apa bercandaan saya masuk lah ya, bisa menghibur kalian semua ya. Kalau nggak masuk ya jangan dihujat lah ya. Kasianin dong saya. Kalau nggak lucu ya nanti saya inilah coba membenahi diri. Kalau gitu ya terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.